Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya bisa berada di tempat ini untuk menjadi salah satu presenter dalam kegiatan yang sangat bagus pada kesempatan ini. Adapun judul makalah kami yaitu Vitalitas Bahasa Patai, Upaya Melestarikan Bahasa Lokal di Sulawesi Barat. Ini adalah hasil penelitian kami beberapa tahun yang lalu. Ada saya Ratnawati, ada Ibu Jirniati, dan Ibu Heriana. Bahasa Patai dituturkan oleh kelompok etnis Patai di Sulawesi Barat, Indonesia, merupakan bagian integral dari warisan budaya di wilayah tersebut. Namun seperti banyak bahasa lokal lainnya di Indonesia, bahasa Patai menghadapi juga ancaman kepunahan karena adanya berbagai faktor, termasuk faktor sosial, ekonomi, dan bahasa. Vitalitas bahasa Patai penting untuk dilakukan untuk menjaga kelestarian dan identitas budaya masyarakat Patai sekaligus untuk menjaga keragaman bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keadaan bahasa Patai saat ini dengan menggunakan parameter jumlah penutur, kontak, bilingualitas, posisi dominan komunitas pembicara, domain penggunaan bahasa, sikap bahasa, regulasi, pembelajaran, dokumentasi, dan tantangan baru. Dengan memeriksa penggunaan bahasa Patai dalam berbagai domain seperti keluarga, pendidikan, dan media, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam melestarikan bahasa Patai. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Binuan dengan mengambil 3 desa yaitu Desa Batetanga, Desa Kuajang, dan Desa Rea. Populasi penelitian ini adalah masyarakat di Kecamatan Binuang sejumlah 100 orang. Informan dikategorikan berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan mobilitas. Usia penutur juga diklasifikasikan menjadi 3 generasi yaitu 0 sampai 25 tahun, 26 sampai 50 dan di atas 50 tahun. Pengumpulan data untuk penelitian aspek linguistik dilakukan terhadap 10 indikator vitalitas bahasa seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian kriterianya berdasarkan beberapa pertimbangan. Kategori vitalitas bahasa sangat terancam dari 0 sampai 0,2, terancam 0,21 sampai 0,4, mengalami penurunan 0,41 sampai 0,6, dan dia dari indeksnya ya, stabil, tetapi berpotensi mengalami penurunan. Kemudian indeks 1 sampai 0,8 itu aman. Selanjutnya temuan. Dari pengumpulan data kami dan beberapa pengelompokan yang telah kami lakukan dapat kami tampilkan. Jadi kelompok responden dibagi di 3 desa berdasarkan karakteristik dan dapat dilihat pada tabel. Responden dari bahasa Patai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 52 orang laki-laki dan 44 perempuan, total 96, dan ada 4 orang yang tidak mengisi kolom gender. Selanjutnya responden bahasa Patai dari segi usia sudah ditampilkan. Kemudian dari segi pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA hingga S1 dan S2. Dari hasil analisis kami menemukan bahwa dari keseluruhan kuesioner dan domain yang dijadikan unsur penelitian, terlihat bahwa indeks rata-rata
penutur bahasa Patai itu berada pada 0,634 dan termasuk dalam kisaran nilai 0,61 sampai dengan 0,8. Hal ini menunjukkan bahwa vitalitas bahasa Patai berada dalam posisi yang stabil tetapi masih perlu dirawat. Kestabilan itu cenderung mengarah pada posisi penurunan karena dia berada di garis bawah pada 0,61. Nilai stabil itu dari segi vitalitas bahasa Patai itu masih bisa dikatakan stabil karena sebenarnya masih memiliki jumlah penutur yang cukup banyak, yaitu pada 0,817 ya. Tetapi dari aspek yang lain mengalami penurunan. Seperti pada kontak bahasa itu 0,5, pada bilingualisme 0,6, pada domain komunitas penutur 0,3, bahkan ini yang paling rendah ya. Kemudian ranah bahasa 0,6, sikap bahasa 0,4, regulasi 0,7 dan pembelajaran 0,5 dan tantangan baru 0,6. Dapat saya jelaskan bahwa penutur asli bahasa Patai yang terletak di Kabupaten Binuan dan Andreapea dari segi kontak bahasa tadi berada pada posisi 0,5 karena umumnya penutur bahasa Patai itu berada di luar pusat kota sehingga kontak bahasa sangat kurang terpengaruh karena transportasi. Kemudian posisi terendah selanjutnya yaitu pada dominan faktor yaitu 0,3 ini yang paling rendah ya, berada dalam kondisi kategori terancam. Kemudian juga dari indeks Dwi bahasa Patai atau bilingualisme itu pada angka 0,6 yang menunjukkan terjadinya kontak linguistik antara bahasa Patai dan bahasa lain di sekitarnya. Iya. Selanjutnya saya masuk pada bagian kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis tabel dan grafik SPSS dapat disimpulkan bahwa bahasa Patai dalam kondisi stabil namun masih perlu dipertahankan karena berada pada kisaran 0,61, yaitu nilai 0,63. Stabilitas bahasa ini didukung oleh indikator berdasarkan populasi yang besar, namun dengan jumlah penutur yang banyak tidak mendukung posisi dominan komunitas penutur, yaitu masih berada pada kategori terancam. Hal ini ditunjukkan bahwa sikap bahasa masyarakat yang sudah tidak bangga dengan bahasa daerahnya. Bahkan pada identitas mereka, pada KTP mereka tidak menuliskan suku Patai, tetapi memilih menuliskan suku Bugis atau suku Mandar. Ya. Selain itu, orang tua juga cenderung sudah tidak mengajarkan bahasa Patai kepada anak-anaknya. Banyak yang di antara mereka berkomunikasi dengan anak-anaknya sudah menggunakan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penelitian kami ini menyarankan bahwa perlu ada konservasi, revitalisasi, dan inventarisasi, serta dokumentasi yang baik terhadap bahasa Patai. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menginspirasi masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama melindungi bahasa-bahasa daerah, termasuk bahasa Patai khususnya dan bahasa-bahasa lainnya di Sulawesi Barat. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, demikian pemaparan dari presenter kita yang berkaitan dengan vitalitas bahasa Patai di Sulawesi Barat. Kami persilakan, mungkin ada pertanyaan atau usulan atau masukan. Atau kita lanjut ke pembicara yang kedua ya. Nanti kita akan kumpulkan pertanyaan-pertanyaan atau saran setelah selesai presentasi ketiga presenter kita. Bagaimana? Atau satu persatu ya? Ya boleh, kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan Ibu Prof. Terima kasih. Pertanyaan simpel sekali. Tadi Ibu bilang bahwa masyarakat Patai memilih untuk menyatakan mereka penutur bahasa Mandar.
hubungannya antara bahasa Mandar dan bahasa Pattaya apa? Bahasa satu rumpun atau bahasa lain? Ya, terima kasih pertanyaan yang menarik, Prof. Prof. Antonia. Takut salah. Ya, Prof. Mereka memilih menggunakan identitas di kartu identitas mereka, Mandar atau Bugis, karena wilayah Pattaya ini berada di antara penutur Mandar atau suku Mandar dan suku Bugis. Jadi mereka jarang menuliskan identitas mereka suku Pattaya. Selain itu memang mereka berada di kelompok bahasa Pitu Ulu Nasalu, termasuk bahasa Mandar, bahasa Pattaya, bahasa Daka, Kone-Kone, dan sejumlah bahasa yang lainnya. Demikian, Bu. Bagaimana, Bu Prof? Sudah pas ya jawabannya? Ya. Mungkin ada pertanyaan berikutnya atau yang ingin disampaikan oleh Pak Zainal. Silakan. Oh, Pak. Iya, Assalamualaikum. Pak Zainal dulu ya. Boleh, maaf. Saya hanya tadi angka-angka 0,2 sampai sekian tadi itu indikatornya diambil dari mana ya? Angka-angka terancam, sangat terancam, kritis, sangat terancam, dan sampai yang bawah ya itu tadi. Itu diambil dari mana? Kemudian sampel yang dipakai untuk mengambil data ini berapa orang? Baik, yang berikutnya adalah apakah ada data sekunder yang diambil berkaitan wawancara langsung ke para narasumber dalam artian komunitas di sana, apakah memang ada regulasi di daerah itu atau tidak? Terima kasih. Saya langsung saja, Pak Moderator. Baik, untuk kriteria penentuan tadi itu berdasarkan, mungkin teman-teman dari Perservasi mau menjawab atau langsung saja saya, Bu Jerniati mungkin? Ya, saya langsung saja. Jadi ini sebenarnya kriteria ini ditentukan oleh Badan Bahasa setelah mengadakan sejumlah pertemuannya dengan para ahli di Bogor kalau tidak salah tahun 2011, sehingga ditentukan kriteria itu dengan berdasarkan juga pendapat dari beberapa ahli sebelumnya. Selanjutnya jumlah responden 100 orang di 3 desa, dan pengumpulan data kami selain menggunakan kuesioner juga memang ada wawancara terstruktur, tapi tidak sempat kami tampilkan di sini. Jadi untuk analisis data yang kami tampilkan hanya kuantitatifnya. Tetapi kami mengadakan juga wawancara selain untuk pengisian kuesioner di 3 desa itu, di Kecamatan Binuang, Polewali Mandar. Secara keseluruhan mungkin ada tercatat ya di Kecamatan Binuang itu, saya tidak sempat menampilkan, tapi kami mengambil sampel 100 orang. Data sekunder tadi yang dari wawancara, ya kami mengadakan wawancara, hasilnya tadi salah satu yang saya sampaikan bahwa mereka itu cenderung memilih menggunakan suku Bugis. Itu kami dapat dari informasi itu, suku Bugis atau suku Mandar, walaupun mereka suku Pattaya. Kemudian tadi apakah mereka mengajarkan bahasa Pattaya kepada anaknya secara secara baik, dan mereka mengatakan anak-anak mereka menerima bahasa Pattaya ini secara langsung saja, tidak ada pembelajaran secara khusus. Demikian juga di sekolah tidak ada mata pelajaran bahasa lokal, bahasa Pattaya, karena memang belum ada bahan ajarnya. Saya kira itu untuk sementara, Pak. Ya, kita cukupkan sampai di sini dulu ya untuk pertanyaannya, karena kita terbatas oleh waktu ini. Tinggal 2
pembicara ini. Ya, untuk pertanyaan berikutnya kita tunda dulu karena waktu kita sangat terbatas, mohon maaf ya. Nanti pertanyaan bisa diajukan secara langsung kepada pembicara. Ya, demikian presentasi dari pembicara yang pertama. Kita berikan aplaus untuk pembicara kita. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari pembicara yang kedua,